Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Waalaikumsalam. ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi terkait topik 2, yakni merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen, di mana anggota kelompok 3, yakni saya Anissa Citra, Saya Cindy Fauzia. Saya Sylvia Enmi Perifta. Saya Winnie Sukrila. Saya Nur Hayati. Dan saya Rasmi Oktavia. Dan saya Tiara Tamita. lanjut ke slide setelahnya. Nah, untuk yang pertama, kami akan menyampaikan terkait strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Dalam menyusun perencanaan dan pembelajaran yang efektif, terdapat 7 tahapan sebagai strategi merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler yang efektif dan dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakter peserta didik pada masing-masing sekolah. Langkah pertama yang dapat kita laksanakan yaitu menganalisis capaian pembelajaran atau yang dikenal dengan CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran tersebut. Nah, gambar di samping merupakan contoh analisis capaian pembelajaran, lalu perumusan tujuan pembelajaran, dan pemetaan alur tujuan pembelajaran. Next. Nah, langkah kedua yakni mengidentifikasi tujuan pembelajaran beserta dimensi profil pelajar Pancasila yang cocok. Pada kurikulum Merdeka, kita mengenal dengan adanya penggalakan lagi siswa yang berprofil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, lalu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, keenam dari dimensi ini nanti akan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah diturunkan dari CP yang telah disampaikan secara nasional. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai yang nomor 3, yaitu perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini diperlukan untuk membuat modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, di mana pada pembelajaran kurikulum Merdeka itu disarankan untuk merumuskan modul merencanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini ada 5 tes diagnostik yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Lanjut. Lalu langkah yang keempat yaitu dengan mengembangkan modul ajar. Modul ajar sama dengan yang disebut dengan RPP. Nah, pada kurikulum 2013, modul ajar kita kenal dengan RPP. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, itu RPP diganti namanya menjadi modul ajar dengan sedikit perbaikan pada setiap tahapan-tahapan yang dirincikan dalam modul ajar ini. Lanjut. Nah, untuk langkah kelima, yaitu penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Jadi, penyesuaian pembelajaran ini disesuaikan dengan capaian pembelajaran tiap fasenya. Misalkan ada fase E, berarti fase E itu adalah fase waktu kelas 10. Nah, di sini modul ajar itu atau perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan capaian pembelajaran pada fase E. Selain itu, pada modul ajar tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Nah, di sini ada strategi yang digunakan dalam penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu dengan mengubah tata letak ruang kelas secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan aktivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu memanfaatkan lingkungan sekolah untuk memfasilitasi pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, kantin, kebun sekolah, dan fasilitas lainnya.
Selain itu, yang ketiga yaitu menyepakati aturan bersama peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Misalkan, peserta didik yang aktif itu diberikan poin tambahan agar dalam pembelajaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran mereka, di mana peserta didik dijadikan sebagai pusat dalam pembelajaran. Lalu untuk yang nomor 6 akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Cindy Fauzia. Saya akan melanjutkan terkait nomor 6 atau tahap ke-6 terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Yang mana kalau kita lihat kondisi saat ini, dalam proses pembelajaran dikenal dengan ada assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Namun saat ini yang banyak terlihat itu adalah assessment of learning yang paling dominan dilakukan oleh guru. Jadi guru itu hanya melihat dari hasil akhir saja. Tetapi harapan dengan kurikulum baru ini kalau bisa itu seimbang dan lebih mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning. Jadi kita tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga melihat bagaimana penilaian proses. Yang mana asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning, yaitu asesmen di sini berfungsi untuk refleksi dari proses pembelajaran. Lalu asesmen yang digunakan di sini adalah asesmen formatif. Lalu asesmen untuk proses pembelajaran atau yang dikenal juga dengan asesmen for learning adalah asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran dan berfungsi juga sebagai asesmen formatif. Dan yang terakhir itu adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran, yaitu asesmen of learning. Asesmen ini untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Contoh dari asesmen formatif ini bisa berupa seperti latihan, pemberian tugas, dan sebagainya. Sedangkan untuk asesmen of learning atau asesmen sumatif itu bisa berupa seperti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Beberapa fungsi dari asesmen formatif dan asesmen sumatif adalah kalau untuk guru, fungsi dari asesmen formatif adalah untuk mengawasi pembelajaran peserta didik, memastikan perkembangan peserta didik, dan mengecek pemahaman peserta didik. Sedangkan fungsi asesmen formatif untuk peserta didik adalah untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajarannya sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proses pembelajarannya, dan meningkatkan kemampuan. Sedangkan untuk asesmen sumatif, fungsinya bagi guru adalah untuk mengukur apakah peserta didik sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sudah sejauh mana peserta didik mencapai tujuan akhir dari pembelajaran tersebut. Lalu untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan untuk peserta didik, asesmen sumatif ini berfungsi untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran dan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana mereka sudah mencapai unit akhir pembelajaran. Slide selanjutnya. Selanjutnya dijelaskan lebih detail terkait 3 jenis asesmen tadi, yaitu asesmen formatif, yaitu asesmen as learning dan for learning, bertujuan atau berfungsi untuk mendiagnosis kemampuan awal sebagai umpan balik atau refleksi dari proses pembelajaran, dan mendiagnosis dasar materi, lalu memacu perubahan suasana kelas. Lalu untuk sumatif di akhir lingkup materi atau asesmen for learning, yaitu sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik, lalu refleksi pembelajaran, dan sebagai umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran berikutnya, dan untuk melihat kekuatan dan kelemahan proses pembelajaran pada peserta didik di mana pembelajaran pada satu lingkup materi. Baiklah, untuk slide selanjutnya terkait pelaporan kemampuan belajar akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pelaporan kemampuan belajar. Di sini ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Prinsip ini diterjemahkan dan diabsorpsi dari model pemberian umpan balik yang 2 arah. Diagnokal dari Nicole, di mana 10 prinsip pemberian umpan balik ini yang efektif ini ada selektif, kemudian mudah dimengerti, transferable, melihat ke belakang, spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu,
kontekstual, seimbang, dan melihat ke depan. Slide selanjutnya. Pelaporan kemajuan belajar ini diberikan kepada peserta didik, di mana peserta didik lebih banyak berperan dalam aktivitasnya. Pelaporan belajar ini dapat berupa latihan dan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian berupa tugas proyek yang dituangkan oleh peserta didik dalam proses pembelajarannya. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu pelaporan kemajuan belajar, yaitu laporan hasil belajar merupakan laporan keseluruhan dari proses dan akhir pembelajaran yang dianalisis oleh guru. Jadi dapat dilihat format laporan hasil belajar yaitu berupa rapor. Di sini tertera yaitu pelaporan kemajuan belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran dan asesmen. Di dalam evaluasi pembelajaran dan asesmen ini yang pertama yaitu melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing MA. Yaitu pada kegiatan ini, pendidik perlu melakukan refleksi terhadap pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan pada masing-masing modul ajar. Cermati bagian manakah yang telah tercapai dan belum, dan hasil asesmen formatif dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan refleksi. Untuk langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Di tahap 2 ini, identifikasi keberhasilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sudut pandang, seperti kegiatan diskusi dengan teman sejawat, menggunakan data asesmen, maupun penilaian dari peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menindaklanjuti dengan memodifikasi MA selanjutnya, yaitu modifikasi modul ajar, tentunya dilakukan setelah kegiatan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Jadi pendidik dapat bekerja sama dengan teman sejawat untuk melakukan pengembangan berdasarkan kebutuhannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk tahap bagian 2 yaitu terdapat di LMS tentang tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Lanjut, di mana ada beberapa tantangan yang dapat kami temukan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif ini. Di mana yang pertama yaitu karakteristik dan gaya belajar peserta didik yang beragam. Nah, di sini guru harus membuat modul ajar berdasarkan karakteristik peserta didik masing-masingnya. Kemudian itu adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan rancangan pembelajaran. Nah, dikarenakan penggunaan kurikulum Merdeka ini baru, jadi tahap penyusunan rancangannya hanya memiliki waktu yang sebentar dan guru hanya memiliki waktu sebentar untuk belajar membuat modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu guru kesulitan dalam menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran, yaitu kesesuaian antara level kognitif. Nah, ini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang keempat itu keterbatasan pengetahuan guru. Dan yang kelima yaitu kesulitan menyusun asesmen sesuai tujuan pembelajaran. Nah, ini banyak ditemukan di mana asesmen yang digunakan tidak sesuai atau tidak mampu mengukur tujuan pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya yaitu kesulitan memilih metode dan pendekatan pembelajaran. Dan yang ketujuh yaitu kesulitan mengembangkan aktivitas pembelajaran karena fasilitas sekolah terbatas. Kemudian yang kedelapan itu adalah kesulitan dalam menggunakan teknologi. Lanjut, mungkin
akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama adalah kesiapan mindset para pendidik yang semula mengajar dengan sistem yang sama harus berubah menjadi orang yang mampu menciptakan siswa sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, ketika guru harus mengembangkan sendiri tujuan pembelajaran, sebenarnya guru diberikan kemerdekaan, tetapi dari sisi kemampuan masih banyak guru yang belum siap sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang belum sesuai harapan. Yang ketiga, kesiapan siswa terutama berkaitan dengan keleluasaan siswa untuk memilih, baik itu memilih sendiri materi yang akan mereka pelajari maupun memilih kelompok dan bekerja dalam kelompok. Hal ini perlu menjadi perhatian agar siswa benar-benar memilih apa yang dapat dipelajari berdasarkan bakat dan minatnya. Dan yang terakhir, dari sisi pendanaan juga merupakan tantangan tersendiri karena untuk pelaksanaannya proyek yang kreatif dan inovatif perlu sarana dan prasarana yang memadai. Next. Yang ketiga, pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Next. Yang pertama ada guru secara individu maupun kelompok. Yang kedua ada tenaga pendidikan, ada bimbingan konseling, dan yang terakhir adalah kepala atau pemimpin satuan pendidikan. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan presentasi terkait perancangan dan penyusunan dari modul ajar untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Semoga kita dapat merancang dan menyusun modul ajar dengan baik berdasarkan langkah-langkah yang sudah ada dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi sekolah dan karakteristik peserta didik. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.